Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Imam Ahmad dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawalin kana kasaumid dahri. Artinya, siapa yang berpuasa Ramadan dan disertai dengan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Ini sudah hari yang ke-22 dah daripada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kalau nanti hari Ramadan ini ada 30, berarti 7 hari lagi kita puasa. Tapi kalau hari ini cuma nanti 29, berarti 6 hari cuma lagi kita puasa. Ya, lihat aja nanti ketentuannya macam mana hasil sidang itsbat untuk penentuan 1 Syawal. Nah, nanti iringilah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Terserah mau meletakkannya di awal boleh, tapi jaranglah kalau di awal-awal ya. Mungkin kita akan setengah ke atas, soalnya kalau di awal-awal ini payah nak puasa karena ada istiadat kita di sini, kita akan saling kunjung mengunjung, ya, jenguk menjenguk. Tidak mungkin kita rasanya ditawari orang minum, ditawari orang wadai, kita tidak mencicipinya. Nah, jadi dinikmati aja karena adat istiadat kita di sini seperti itu. Lain kalau seperti saya pernah main ke rumah kawan di Kabupaten Blitar, itu sekampungan biasanya justru mengadakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini di awal. Jadi mereka sebutannya cuman hari raya pada tanggal 1 Syawal, tapi tak ada bahasa istilah kunjung mengunjung, itu tidak ada. Dan kan tidak boleh puasa tuh. Jadi mereka di rumah, aktivitas masing-masing di rumah. Nanti tanggal 2 Syawalnya atau hari raya kedua bahasa kita, itu sekampungan langsung puasa 6 hari bulan Syawal nih. Sampai 6 hari, nah baru di hari yang ke-7-nya baru mereka ada istilah kunjung mengunjung. Nah, itu tradisinya seperti itu. Kalau di wadah kita belum bisa lagi diterapkan, ya, lain ladang, lain belalang, lain bubuk, lain ikannya, kata kawan. Nah, jadi lain wadah, lain tradisinya. Silahkan. Maka di antara fadilat atau keutamanya adalah kita itu bersih daripada dosa-dosa, sebagaimana waktu hari kita dilahirkan oleh ibunda kita. Nah, kemudian maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Itu keutamaan. Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shiyama yaumi arafata yukaffiru dzunuba sanatan madiyatan wa sanatan atiyatan. Artinya puasa pada hari Arafah. Nah, pindah lagi pembahasannya. Puasa pada hari Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa-dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian Imam Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauma arafata ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Artinya, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ini penguat keterangan hadis yang di depan tadi.
Kemudian Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Imam Al-Fudail radhiyallahu anhu bahwasanya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha lisanahu wa basarahu yauma Arafata, ghufira lahu min Arafata ila Arafata." Artinya, siapa yang memelihara lidahnya, pendengarannya, kalau lidah berarti dari omongan yang tak bagus, yang dosalah, terserah bentuknya apa. Kalau pendengaran berarti kita tidak mau dengar yang sama, sesuatu yang tidak bagus, yang tidak diridhoi Allah. Dan pandangan matanya, berarti dari sesuatu yang juga sama dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pandangan berarti mata arahnya. Pada hari Arafah tuh, dia pelihara lidah, pendengaran dan pandangannya pada hari Arafah. Niscaya diampuni baginya sejak hari Arafah sampai kepada hari Arafah berikutnya. Setahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Abi Syaibah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Asyura huwa yaumun kanatil anbiya'u yasumunahu fasumuhu." Artinya, berpuasalah pada hari Asyura 10 Muharram. Ia adalah hari yang mana para nabi berpuasa padanya, maka berpuasalah kalian padanya. Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyata. Artinya dapat menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'am." Artinya, sekiranya aku masih hidup sampai tahun mendatang, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 hari Asyura kan 10 Tasu'a itu berarti Tasik 9 berarti 9 Muharramnya itu. Kalau seandainya kata junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku masih hidup, masih aku akan melakukan juga pada tanggal 9-nya itu. Kemudian Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma thalathata ayyamin min kulli syahrin faqad shoma ad-dahra kullahu." Artinya, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, samalah halnya ia berpuasa setahun penuh. Nah, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhum meriwayatkan daripada sahabat Abi Dzar juga maksudnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sumta minasyahri thalathan fasum thalatha asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata." Artinya, apabila engkau hendak berpuasa di dalam 1 bulan 3 hari, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. Ini disebut juga dengan ayyamul bid Ini tengah-tengah bulan purnama nih. 13, 14 dan 15. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tada'u shauma ayyamil bidhi fi safarin wala hadarin
Artinya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan puasa pada hari-hari putih, hari-hari terang bulan purnama itu maksudnya, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15, baik saat musafir maupun saat di tempat sendiri, maksudnya tidak musafir, mukim. Nah, ini termasuk wadhibah satu puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa umpat untuk mengamalkannya. Ya, sekarang ini memang kita mencoba untuk melatih diri musyahadah bin Nabi. Musyahadah bin Nabi itu maksudnya bakaram dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perputaran waktu kita, aktivitas kita sehari-hari selama 24 jam. Kata ulama, kalau kita tidak bisa bakaran dengan Nabi atau musyahadah tadi, maka kita pasti tidak akan diberikan keistimewaan bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal kan bisa berjumpa dengan Rasulullah yang awalnya mungkin hanya melalui ru'yah, melalui mimpi. Nah, mimpi itu sudah satu keistimewaan kalau bisa kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Nanti lebih lagi tingkatannya ke yaqadhah, dalam keadaan terjaga. Nah, macam mana kita bisa mendapatkan itu? Ya, mulailah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat mengerjakan sunnah-sunnah itu kita harus membayangkan pakai basirah kita bahwa apa yang kita lakukan daripada kesunahan itu disaksikan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kegiatan, ya, dalam setiap kegiatan kita. Ibarat mau siwak, macam inilah siwaknya Rasulullah. Nah, kalau mau kita makan, macam inilah makannya Rasulullah. Ibaratnya seperti itu. Beliau makan misalnya zuhirnya pakai tangan kanan, ya, istilahnya seperti. Jadi ketika kita nyuap pakai tangan kanan tuh terbayang sudah wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan seluruh kegiatan, pokoknya setiap mau melakukan apa-apa macam inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau melakukan ini macam inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi macam inilah terus. Sehingga perputaran waktu demi waktu, kegiatan demi kegiatan, ya macam inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya banyaklah dalam perputaran waktu 24 jam tuh macam inilah Rasulullah tadi. Itu bakaram namanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kita seperti itu dengan pertolongan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti dia akan diberi keistimewaan tadi, insya Allah bermimpi bertemu dengan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah bihaulillah wadil, satu anugerah itu menjadi satu isyarat, mudah-mudahan menjadi isyarat kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Itsnain dan Khamis, Senin Kamis bahasa kita. Lalu ditanyakan orang, lalu ditanyakan orang, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan berpuasa pada hari Itsnain dan Khamis? Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata beliau, inna yaumal Itsnaini wal Khamisi yaghfirullahu fihima likulli muslimin illal mutahajiraini yaqulu da'huma hatta yastaliha. Artinya sesungguhnya pada hari Itsnain dan Khamis Allah akan mengampuni seluruh kaum muslimin kecuali dua orang yang masih saling mengucilkan satu sama lain.
Maka Allah berfirman, biarkanlah mereka berdua sampai mereka berdamai. Nah, jadi rupanya termasuk keistimewaan hari Senin dan hari Kamis itu, Allah Ta'ala berkenan mengampuni seluruh kaum muslimin. Nah, kecuali di sini yang tidak diampuni oleh Allah adalah dua orang yang sedang berkelahi lah, dua orang yang sedang bermusuh-musuhan, ya, yang ada konflik. Nah, maka biarkan aja, kata Allah Ta'ala, mereka itu artinya tidak dapat ampunan Allah sampai mereka mau untuk berdamai. Ya, makanya berdamai itu mahal harganya. Islah, as-sulhu atau as-sulhi datil bayin, ya, atau bainal itsnain, bisa punya hati yang tidak mau ribut, hati yang ba'alah. Itu mudahan Allah berikan kita hati-hati yang seperti itu. Walaupun kita tahu sebenarnya dia yang salah, kita yang betul, tapi ngotot kadang-kadang dia itu, biarkan aja lah dia. Ya, di laden ini juga bakalan ujung-ujungnya ribut. Lebih bagus kita ba'alah. Nah, bila kita temukan pula ada dua orang saudara atau kawan akrab sedang lagi ada konflik berkelahi, kita mampu masuk ke situ. Masuk itu adalah dalam rangka mendamaikan, maka damaikan. Walaupun kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan uang, ya, atau tenaga untuk mendamaikan itu, maka damaikanlah. Itu pahalanya sangat besar sekali. Mendamaikan orang yang sedang bertikai, apalagi itu kakak beradik, apalagi urusannya biasanya warisan, ya. Kakak beradik ini biasa berkelahi, urusannya ujungnya dunia jauh kan, yang paling banyak warisan dan lain sebagainya. Lakukan itu, maka pahalanya adalah, satu keterangan yang pernah saya dapatkan, kita mendapat pahala 20 qirot. 20 qirot. Satu qirotnya itu kadarnya kata ulama sama dengan 120.000 dinar. 120.000 dinar. Satu dinarnya setara dengan kurang lebih 4,2 gram emas. 4,2 gram emas itu kalau dihitung-hitung sekarang ini anggaplah segram, harganya hampir mau 1 juta, berarti 4 jutaan. Baru satu dinar kalikan 120.000 kalikan 20 pula, segitulah kira-kira kadar pahala yang akan kita dapatkan apabila kita bisa mendamaikan orang yang bertikai. Nah, jadi rupanya Allah mengampuni itu berkat daripada hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah SAW senang melakukan puasa Senin Kamis. Kemudian dan Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu juga meriwayatkan daripadanya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memilih berpuasa pada hari Itsnin dan Khamis, dan beliau bersabda, tu'radul a'malu fihima fa uhibbu an tu'rada a'mali wa ana shaimun. Artinya amal-amal diajukan, dilaporkan kepada Allah maksudnya pada hari Itsnin dan Khamis. Nah, aku ingin agar amal-amalku diajukan pada saat aku sedang berpuasa. Nah, di antara alasan yang lain lagi adalah rupanya amal kita ini akan dilaporkan kepada Allah Ta'ala, sekaligus kalau saya boleh nambahi, dilaporkan juga kepada sanak kerabat yang ada di alam kubur. Jadi amal-amal kita ini macam nih, hari ini kita berkumpul di masjid sepakat, tadi melakukan sholat subuh berjamaah, lalu kita berzikir, berdoa, dilanjutkan lagi dengan kita mendengarkan memutolaah kitab pelajaran kita. Ini merupakan amal-amal kebaikan yang fa insyaallah bihaulillah wa quwwati diterima mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaporkan kepada abah mama kita, sanak kerabat kita yang ada di alam kubur, dan ini insyaallah akan menggembirakan beliau. Jadi sebenarnya kata ulama, setiap kita nih sebagai anak cucu atau keturunan melakukan
amal-amal ibadah apapun, ya, macam yang disebutkan tadi, itu di samping kita mendapatkan pahala apa namanya itu amal kebaikan itu juga termasuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa disebut berbakti kepada kedua orang tua? Karena amal kita ini tadi akan menggembirakan hati beliau ketika kita melakukan itu di saat dilaporkan. Orang tua mana aja kalau sudah dapat laporan anaknya itu melakukan kebaikan, pasti senang, ya. Nah, jadi tanpa kita sadari kita sedang menyenangkan almarhum, almarhumah abah mama kita yang ada di alam barzakh. Sebagaimana kebalikannya juga begitu. Apabila kita melakukan maksiat atau dosa, dilaporkan juga. Nah, cuman kan efeknya kalau dia maksiat tadi akan membuat beliau sedih, ya. Nah, beliau itu merasa malu seakan-akan dengan gawian kita tadi. Makanya seakan-akan isyaratnya itu banyak-banyaklah melakukan amal ibadah supaya semakin menggembirakan almarhum almarhumah abah mama kita sembari doakan. Nah, terutama nih kita kan berada di 10 malam terakhir. Nah, tinggal 6 atau 7 hari lagi. Kalau ditengok daripada rumusan Al-Imam Al-Ghazali untuk Lailatul Qadar, fa insyaallah bihaulillah wa quwwatih di bulan ini itu insyaallah kenanya di malam 27, ya. Kenapa? Karena insyaallah awal puasa tadi kan hari Selasa. Apabila hari Selasa pembukaan puasa Ramadan itu, maka kata beliau Lailatul Qadarnya jatuh pada malam yang ke-27. Saya mengamati rumusan itu beberapa tahun ini, Pak insyaallah bihaulillah wa quwwatih saya temukan memang tidak meleset. Karena biasanya saya tuh hobi kalau malam-malam itu yang mulai daripada kapan puasanya, malam ini nanti segini, malam ini saya amati perbedaan-perbedaan hari. Malamnya lah yang jelas, perbedaan malam suasananya sejuk, kemudian dia tenang, angin kayak tidak bersiur, dilihat dari tanda-tanda tumbuh-tumbuhan atau pepohonan itu tidak ada yang bergoyangnya. Kemudian kita saksikan langit itu dia kayak macam gimana ya, macam kayak bukan terang gitu, tapi kayak semacam hawa redup kayak ketutupan, ya. Malaikat kan turun kan silih berganti itu, jadi kayak nutupi langit gitu, seakan-akan dari bayangannya itu. Nah, itu anjing juga kalau di wadah gitu biasa ada anjing, dia tidak menyala, tidak ada gonggong-gonggong malam itu, pokoknya tenang. Nah, itu saya amati, fa insyaallah bihaulillah wa quwwati memang kuat gitu. Nah, benar atau tidaknya wallahu a'lam. Artinya yang tahu sebenar-benarnya kapan malam itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Asy-Syafi'i malah malam 21, pokoknya setiap malam 21. Kalau Imam Ibnu Abbas setiap malam 27. Jadi ulama itu memang untuk menentukan Lailatul Qadar itu beragam pendapat. Kenapa mesti 27? Tidak tanpa memandang hari ini ceritanya. Hari awal apa di bulan puasa? Soalnya ngambil isyarat dari kata-kata Lailatul Qadar di dalam surah Lailatul Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Lailatul Qadri itu kan hurufnya ada 9. Lailatul Qadri itu nggak dewek. Sedangkan Lailatul Qadri itu diulang 3 kali di dalam surah itu. Nah, berarti 9 kali 3 27 seakan-akan. Nah, di antara semua ulama ini kita baik sangka aja. Jadi seakan-akan mentang-mentang tadi rumusan 27, kalau gitu di malam nanti nih, malam 23 dah, santailah, belum juga lagi. Udah kayak gitu maksudnya. Ya tetap aja berhemat, karena bisa jadi apa ngarannya itu? Bisa jadi kan, bisa jadi itu juga adalah Lailatul Qadar. Jadi jangan cuman nunggu ketemu momennya baru nak berhemat beribadah, jangan istilahnya gitu. Selagi dia sempat, lakukan. Dan ingat rumusannya yang dahulu-dahulu sudah pernah disampaikan. Kalau ibadahnya ibadah mahdhah, hubungan kepada Allah langsung, kayak sholat, kayak zikir, kayak ngaji Quran, itu ibadah mahdhah namanya. Bagus itu pasti. Tapi kalau ketemu ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak langsung, maksudnya kayak hubungannya kepada sesama manusia, maka dahulukanlah itu yang kepada sesama manusia itu, karena biasanya itu lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Nah, kenapa? Karena kaitannya biasanya ke hati. Kalau sudah kita melakukan ibadah interaksi sama manusia, nolong dia kah atau apakah bentuknya, itu kan pasti hatinya gembira. Hati gembira itu yang mahal harganya. Ya, menjadi idkhalus surur. Idkhalus surur afdalu min ibadati sittina sanatan. Ya. Menggembirakan hati orang itu lebih baik daripada kita beribadah sunnah 60 tahun. Itulah yang tadi saya singgung tentang puasa 6 hari di bulan Syawal tadi itu. Kalau umpama kita raya ketiga langsung puasa, kan boleh-boleh saja hukumnya sunnah. Cuman kan risikonya kita bertamu ke rumah orang menyediakan minum, makan, tidak kita minum gara-gara kita puasa. Kali-kali aja dia agak kecewa. Nah, lebih bagus kita tidak puasa 6 hari di bulan Syawal di awal bulan, tapi kita mencicipi suguhan orang di saat itu, menggembirakan hati. Nah, harganya lebih mahal menggembirakan hati seperti beribadah sunnah 60 tahun. Kira-kira seperti itu. Kemudian Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan daripadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyuta'abbadalahu fiha min ashri dzilhijjati ya'dilu kullu yaumin minha bisyami sanatin faqiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatil qadri." Artinya, tiada suatu hari yang lebih disukai oleh Allah untuk diibadahi melebihi tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. 10 Dzulhijjah kan raya Idul Adha. Puasa setiap hari pada bulan itu, berarti dari tanggal 1 sampai 9-nya itu, ya, menyamai dengan puasa setahun. Beribadah malam pada malam itu menyamai dengan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan lagi berarti. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Malamnya kalau kita beribadah menyamai beribadah pada malam Lailatul Qadar. Makanya sampai Allah bersumpah dalam Al-Qur'an kan, wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar, demi fajar, dan demi 10 malam. Ya, ini tadi ulama mengatakan 10 malam itu adalah awal bulan Dzulhijjah tadi itu. Ya. Kemudian, dan Imam Abu Daud meriwayatkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan daripadanya afdalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil lail wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Artinya, seafdal-afdalnya salat sesudah salat fardu itu adalah salat di tengah malam. Dan sebaik-baiknya puasa sesudah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Al-Muharram, ya. Bulan yang dimuliakan Allah, bulan Muharram termasuk yang dimuliakan Allah. Kemudian Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajabu asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali man shoma yawman min rajaba saqahullahu khairan min dzalikan nahri." Artinya, sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang bernama Rajab. Ia lebih putih dari susu dan lebih manis dibanding madu. Siapa yang berpuasa 1 hari dalam bulan Rajab, niscaya Allah Ta'ala akan memberinya minum dan dari sungai itu. Dan
Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shaumi ba'da ramadhana sya'ban li ta'zimi ramadhana wa afdhalus shadaqati shadaqatun fi ramadhana. Artinya seafdal-afdalnya puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa bulan Sya'ban untuk penghormatan terhadap Ramadan. Nah, sebelum masuk Ramadan Sya'ban aja dulu. Kalau di sini ya kalau model kita yang mohon maaf lahir batin lah, bapak-bapak mungkin jarang yang puasa Sya'ban sama Rajab itu, kecuali hari-hari tertentunya aja. Ya, tapi kalau ibu-ibu tuh banyak saya temukan. Ya, ada yang sampai jamaah pengajian biasanya hari Selasa itu ada nenek-nenek kalau bulan Rajab tuh sudah puasa sebulanan. Jadi sampai ke bulan Ramadan tuh 3 bulan beliau berpuasa jadinya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Oh, rajin-rajin. Ini tolak pengajian pun jalan kaki, tahan beliau jauh. Jadi awet-awet kayaknya. Kalau yang kita lelaki ini agak pengulir dikit lah begitu. Tapi ya syukur juga sih dah. Alhamdulillah mudahan terjaga dan diterima Allah Ta'ala. Nah, jadi dan seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Baihaqi wallahu alam bissawab. Kita cukupkan ya. Dan ini merupakan pengajian kita terakhir, tawakuf sementara. Untuk ke depannya kan sudah raya ya. Insyaallah minggu depannya itu. Nah, jadi kekurang lebih kalau dihitung-hitung kita ada sekurangnya nih insyaallah sekitar 3 mingguan kita tidak ketemu karena momen berikutnya sudah raya, berarti kita tidak pengajian. Insyaallah 3 minggu tadi, baru minggu keempat dari sekarang insyaallah bihaulillah kita lanjutkan majelis kita. Mudahan seberatan yang hadir diberikan Allah panjang umur, fi sihatin wa afiyah untuk taat kepada Allah Ta'ala, diampuni mudah-mudahan sekeluarnya bulan suci Ramadan ini dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan segala macam kebaikan untuk kita semua beserta seluruh keluarga lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.